Ada 4 ternyata kelompok orang-orang menurut kategori bagaimana mereka menerima sabda. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Yesus keluar rumah dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni dia. Sehingga Yesus naik ke perahu dan duduk di situ. Sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Yesus mengajarkan banyak hal kepada mereka dengan memakai perumpamaan. Ia berkata, ada seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung-burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah tumbuhan itu dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri. Lalu semakin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah. Ada yang ganda 100 ganda, ada yang 60 ganda, dan ada yang 30 ganda. Barang siapa bertelinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengarkan. Saudara-saudariku yang terkasih, ketika seorang petani mau menabur, tidak ada seorang pun petani mau menabur tidak mengharapkan apa-apa dari yang ditaburnya. Jadi setiap benih yang ditabur, pasti pertama-tama dia mengharapkan benih yang ditabur itu berbuah. Ketika kita melihat Injil hari ini, ada 4 ternyata kelompok orang-orang pengikut-pengikut yang menamakan pengikut Yesus. Menurut kategori bagaimana mereka menerima sabda, bagaimana mereka menerima benih yang ditabur di tengah-tengah kehidupan. Yang pertama kita melihat ada benih yang jatuh di pinggir jalan. Biasanya benih yang demikian ini mirip dengan orang kalau mendengar khotbah, itu masuk telinga kiri, keluar juga lewat telinga kiri. Tidak sampai lewat. Jadi belum apa-apa, belum sempat tumbuh sudah habis. Jadi ketika orang ini biasanya, tipe umat yang demikian ini biasanya tetap ke gereja, tetap mereka ke gereja. Biasanya mereka ke gereja, pokoknya di situ dulu sampai awal, selesai pulang lalu pulang. Apa yang disampaikan apa benih yang disampaikan oleh pewarta, oleh sabda dalam ibadat atau misa itu tidak sempat masuk. Ini tipe atau kelompok umat yang pertama. Kelompok umat yang kedua ini adalah seperti benih yang jatuh di tanah yang tipis, yang berbatu-batu. Ini mirip dengan orang yang suka sekali dengan renungan. Pokoknya semua dicari renungan, indah sekali. Jadi merenung. Biasanya gampang terharu ketika mendengarkan sebuah renungan. Waduh, saya tersentuh. Gampang tersentuh. Kalau diwartakan pewartaan, gampang tersentuh dengan pewartaan ini, dengan renungan ini. Tapi ya sudah, setelah itu tumbuh, tidak ada apa-apa.
hanya terharu saja. Hanya mengatakan, Romo renungannya bagus. Ada enggak manfaatnya? Enggak ada. Ya tapi mengatakan bagus. Seperti benih yang ditabur ya sempat masuk ya. Tapi sangat mendangkal. Maka benih yang ditabur demikian ini juga sia-sia. Maka kalau kita mendengarkan pewartaan, mendengarkan khotbah renungan, tidak boleh berhenti hanya pada saya tersentuh, saya terharu, renungannya bagus. Enggak. Itu sama seperti benih yang jatuh di tanah yang berbatu. Yang ketiga, Tuhan Yesus mengumpamakan ada benih yang jatuh di semak duri. Ini mirip dengan umat yang kejahatannya sama banyaknya dengan juga kebaikannya. Jadi orang ini biasanya berdoa rajin, tapi selingkuh juga rajin, biasanya gitu. Novena rajin, devosi rajin, adorasi rajin, tapi sama rajinnya dengan berbuat jahat. Memelihara antara benih sabda dengan semak duri, dipelihara dua-duanya. Antara korupsi dengan di gereja, dengan berdoa di gereja rajin, sama rajinnya. Jadi kalau kita bayangkan itu seperti orang memelihara semak duri dan benih. Maka dikatakan sampai kapanpun semak duri ini pada akhirnya akan menghimpit benih ini. Dia terima, dia refleksikan. Tapi memelihara ini dua-dua. Maka banyak juga orang kalau di gereja, di pertemuan, di kelompok, sepertinya paling suci. Tapi kalau setelah itu juga sama sepertinya paling jahat. Jadi memelihara antara benih sabda dengan semak duri. Ini berbahaya sekali. Maka apapun katanya, karena kelemahan manusia, semak duri ini akan menghimpit benih yang sudah mulai tumbuh ini. Maka sebenarnya orang ini kalau dia mau terbuka untuk melepaskan semak duri ini, dia lebih mudah untuk sampai kepada kekudusan, ataupun untuk sampai kepada apa yang dikatakan oleh Yesus untuk berbuah. Lalu tanah yang keempat, itulah umat yang mungkin tidak gampang tersentuh, menerima satu kebaikan atau menerima pewartaan satu hal, tapi diusahakan dalam hidupnya. Mungkin orang-orang ini juga perlu berjuang dalam hidup untuk melakukan ini. Tapi yang dia inginkan adalah, saya ingin berbuah. Benih ini berbuah. Tidak sampai pada hanya kesan, tidak mau juga dihimpit oleh segala kejahatan yang dipelihara. Tapi dia berusaha berbuah. Maka dikatakan ada yang berbuah 3 kali ganda, ada yang 6 kali, bahkan ada yang 100 kali ganda. Maka saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, benih yang sama diwartakan kepada orang yang berbeda. Tapi benih yang sama ini berbuah berbeda sesuai dengan orang yang menerima. Pewartaan ini sama, satu didengar oleh 100, 200 atau 300. Tapi masing-masing orang menerima pewartaan itu sesuai dengan hidupnya. Maka saudara-saudariku, kita diajar untuk menerima sabda ini. Bukan hanya diterima, tapi sebagaimana cita-cita sang penabur itu. Dia menaburkan benih dengan satu cita-cita, agar benih itu berbuah. Tidak ada seorang pun yang menabur benih untuk kesia-siaan, tapi dia berharap benih itu berbuah. Saudara-saudariku, semoga benih sabda yang diwartakan hari ini juga berbuah dalam kehidupan kita.